Dalam rangka mengenang 170 tahun Injil di tanah Papua, dari Pulau Mansinam ke seluruh pelosok negeri hitam Mansinam, 5 Februari 1855, Lembah Baliem, 5 Februari 2025. Naskah Pendeta Hans Wanma STH, pembawa kata Jimmy Ruf dan Ida Susilowati, teknik rekaman Aren Skirihyo. Syukur ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan gelam dan awan-awan kesia-siaan. Ketika alam raya di negeri hitam digerogoti awan dan kabut kekafiran, pembunuhan, pengayauan, perampasan para budak, nyanyian-nyanyian rakyat dari para mamri yang menggema di seantero tanah ini, derap langkah mereka yang terus mencari sebuah prestise. Terdengar ratap tangis di setiap waktu, sebab darah dan darah yang jatuh membasahi tepian pantai, pulau, muara sungai, hingga ketakutan dari kaum perempuan serta anak-anaknya yang berlari dan bersembunyi di balik hutan itu. Bahkan dalam kekuasaan haknya tentang tanah, hutan, gunung dan lautnya, mereka bertanya, apa maksud bangsa-bangsa ini datang ke tanah dan negerinya? Apakah mereka membawa sebuah peradaban baru, ataukah sebuah malapetaka besar yang akan dialami oleh kami dan anak cucu kami sepanjang kehidupan di negeri tak bertuan? Tanah Timur Jauh, sebutan untuk tanah Papua dalam peta pelayaran dunia. Di laut sebelah utara dan selatan, dari Raja Ampat hingga Tanah Tabi, dari Pulau Frederick Hendrik hingga Sungai Metamani, maupun beberapa sungai besar yang mengalir dan memberikan kesuburan bagi tanah itu. Sungai Membramo, Digul, Asmat, Wasian hingga Wosimi, sedang berlayar kapal-kapal kaum penjajah, peneliti, pedagang, serta para pelaut Spanyol, Portugis, Cina, Inggris dan Belanda, abad 13 hingga 19, yang memberikan nama negeri ini menurut maksud dan kepentingannya, mulai dari Tungki, Nova Guinea, New Guinea. Semua ini membuat tidak ada kepastian hidup demi masa depan suku-suku yang mendiami negeri tak bertuan, tanah New Guinea. Belum lagi tantangan dari para mamri yang berkuasa dan sangat menakutkan di wilayah utara tanah New Guinea atau Teluk Gelving, yang terkenal jahat dan suka melakukan perampokan, pembunuhan, perampasan budak, dan perjalanan-perjalanan jauh ke Ternate. Semua ini membuat kita tidak mengerti apa maksud Tuhan untuk sebuah masa depan bagi 257 suku berkulit hitam dan berambut keriting, dengan budaya dan bahasa yang berbeda yang mendiami tanah itu, mulai dari Skosai, Danau Sentani, Nimboran hingga Der di Raja Ampat, dari Pulau Frederick Hendrik di Merauke hingga Sor di Biak Utara, dan Pulau Mapia di Samudra Pasifik, dari Sungai Mambramo, Waropen Atas, Sarmi, Yamna, Pulau Kumamba dan Liki, ke puncak salju yang sepi, ke Gunung Emas Grasberg, Lembah Balim, Mimika, Danau Paniai, Teluk Etna, Teluk Bintuni, Sungai Metamani, Teminabuan, Ayamaru, Kebar, Amberbaken, Teluk Doreri, Gunung Arfak, Pulau-Pulau Harlim, Dinabire, dan Teluk Mujizat Wondama yang penuh dengan misteri. Mereka sedang menantikan suatu rencana kasih Allah untuk masa depan dan pasti, sebab ketika tertentu, terang kasih Allah akan menyinari seantero hutan rimba gelap, menyeberang sungai besar, mendaki bukit, menuruni ngarai dan lembah, membawa pulang manusia hitam itu untuk mengenal Sang Gembala Agung yang tidak pernah kelihatan dan meninggalkan umatnya dalam sebuah kebimpangan, sebab benih Injil itu telah menembusi sukma seluruh kehidupan, bahkan hati manusia hitam, penghuni surga kecil, tanah Papua, sehingga mereka berseru, "Menyeberanglah kemari,
dan tolonglah kami. Harapan itu muncul ketika Johannes Gosner memimpin sebuah pertemuan pemuda di Berlin pada tahun 1842 dari utusan tukang yang akan mengirim para pemuda dari Jerman dan Belanda untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia lewat badan zending Gosner bersama Johannes Gosner di Berlin, Jerman, dan Otto Gerhard Helding di Zenten, negeri Belanda. Dalam pertemuan ribuan pemuda itu, karena Gessler memakai baju biru yang sangat menyolok dari semua pemuda, maka Gosner bertanya kepada Gessler, "Hai pemuda berbaju biru, apakah engkau tidak mempunyai hasrat untuk membawa Injil ke tanah New Guinea?" Ketika Gessler bersedia, maka beberapa pemuda itu dikirim menginjil ke 4 daerah penjajahan Belanda di seluruh dunia: Guinea di Afrika Barat, Ceylon Sri Lanka, Hindia Belanda Indonesia, dan Suriname di Amerika Tengah. Akhirnya, tali layar kapal uap Abel Tasman bertolak dari pelabuhan Rotterdam tanggal 26 Juni 1852 dan tiba di Batavia, Jakarta 17 Oktober 1852 bersama sendeling Otto Gessler. Schneider bersama teman-teman setelah menunggu 18 bulan di Jakarta. Maka tanggal 9 Mei 1854 dengan kapal Padang menuju Ternate lewat Surabaya, Makassar, dan tiba di Ternate 30 Mei 1854. Selama 7 bulan di Ternate dan pada tanggal 12 Januari 1855 dengan sekunar Ternate ditemani Fritz Wecker, seorang anak kecil berumur 12 tahun, kapten kapal Konstantin dan anak buahnya, maka kedua rasul Papua diantar menuju tanah New Guinea, negeri tak bertuan di tanah timur jauh Papua. Hari itu, pukul 6 pagi di Hari Kudus Sangkalik, Minggu 5 Februari 1855, ketika matahari kasih memancarkan sinarnya, menyinari seluruh Teluk Doreri, suku besar Arfak, Hatam, Meyak, Mole, dan So, dan Numfor Dore yang mendiami semenanjung dinding Gunung Arfak hingga ke daratan Andai, Kuawi, Ayambori, Pasir Putih, Amban Pantai, Side, dan Kaironi. Kedua utusan Tuhan, Zendeling Johann Gottlob Gessler dan Karl Wilhelm Otto, mengucapkan seuntai kata dalam syukurnya ketika melihat teluk, gunung, dan dataran yang indah di saat matahari memancarkan sinar kasihnya. Ya, semoga matahari yang sebenarnya, yaitu rahmat Tuhan, menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang lembut. Akhirnya doa sulung pun diucapkan tepat jam 9 pagi di Pulau Mansinam. In Namen Gottes betreten, wir dieses Land. Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Benih Injil yang ditabur, ada yang jatuh di semak belukar, tanah yang berbatu dan tanah yang baik, bahkan ada yang berbuah, tetapi buahnya busuk. Selama 7,5 tahun, 1855 sampai 1862, tanggal 9 November 1862, pusara abadi sebagai persembahan pertama dari pekerjaan pemberitaan Injil dan peradaban di tanah kita. Menulis dengan tinta darah, sebab Injil itu berkembang sangat lambat dan memang terlalu lambat. Otto pun meninggal dunia dengan sebuah pesan. Sungguh alangkah bahagianya hatiku jika kelak di surga nanti saya bertemu dengan salah seorang di antara orang-orang ini yang adalah buah dari pekerjaanku. Tahun 1857, Injil baru diseberangkan ke daratan Kuawi dengan membayar 12 gulden. Setelah kematian Otto, maka Gessler sendirian di Mansinam dan janda Nyonya Otto, Augusta Letts, sang pembawa peradaban bagi bangsa Papua, yang membuka sekolah pertama di Mansinam dalam bulan Desember tahun 1858. Nyonya akan segera pergi meninggalkan Mansinam,
Teluk Doreh, dan tanah Papua untuk selamanya dengan kapal Esther Helena pada tanggal 17 April 1863 bersama anaknya yang berumur 2 tahun dan sementara mengandung 7 bulan. Syukurku panjatkan padamu, Syuh Tuhanku. Tuhan, Kau pengasih, pemimpin hidupku. Terimalah syukur kami. Gempa bumi yang dahsyat pada tanggal 24 Mei 1864 menyebabkan 250 orang meninggal dunia dari Maruni, Andai hingga dataran Ayambori, Kuawi, dan Farsirido. Gessler menulis dalam catatan hariannya bahwa Mansinam bergoyang seperti ayunan selama seminggu. Rumah penduduk di Mansinam, Kuawi, bahkan rumah Zendeling hancur berantakan dalam keadaan tidak ada harapan lagi. Maka 3 orang Zenderling, T.H. F. Klazen, W. Otterpoor, dan Zairich, pergi meninggalkan pekerjaan zending di tanah Papua untuk pulang selamanya ke tanah Belanda. Dalam keadaan ini, hanya Gessler sendirian di Mansinam dan J.L. Van Hassel di Kuawi. Maka Gessler pun mengingat ucapannya ketika 3 orang utusan UZV, Van Hassel, Klazen, dan Otterpoor tiba di Mansinam 18 April 1863. Tanah Papua yang luas dengan lautnya yang membiru, gunung-gunung lembah, pulau dan sungai-sungai yang besar, ibarat raksasa yang sedang tidur menunggu untuk dibangunkan. Sedang menantikan para pekerja yang setia dan dengar-dengaran. Lebih lanjut, Johannes Ludwig van Hassel mengingat ketiga rekannya yang sudah pergi. Sewaktu mereka mengheningkan cipta dimakan Zendeling Otto, maka Van Hassel pun berkata, "Kami datang di saat musim menuai air mata." Ketika perkembangan pekebaran Injil dan peradaban di tanah Papua dalam sebuah ketidakpastian karena gempa bumi di bulan Mei 1864 yang menyebabkan semua pekerjaan terhambat dan rusak berat. Namun dalam keadaan demikian, pada tanggal 14 September 1864, peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Hope Dekar Harapan Mansinam yang ibadahnya dilayani oleh Gessler dan J.L. Van Hassel meletakkan batu pertama. Namun pada tanggal 26 November 1864, gedung ini ambruk akibat angin sakal yang melanda Mansinam. Namun Gessler tidak putus asa dan pembangunan gedung gereja darurat kembali dilaksanakan, sebab sebulan kemudian pada tanggal 1 Januari 1865, 2 orang Papua pertama yang adalah buah sulung setelah 11 tahun Injil ditabur di tanah kita, Sarah dan anaknya Margareta perempuan Numfor, dibaptis. Inilah persembahan pertama dari benih Injil itu. Injil yang diseberangkan dari Mansinam ke daratan Kuawi pada tahun 1857 dengan membayar 12 gulden dari Kuawi menuju Amberbaken 25 Mei 1865 oleh Zendeling Johannes Ludwig van Hassel sambil menunggu para pekerja zending UZV yang akan tiba untuk membantu pelayanan di medan pekabaran Injil, sebab hanya Gessler dan Van Hassel selama 3 tahun dari tahun 1862 sampai 1865 bekerja sendirian di tanah Papua. Tanggal 1 Februari 1866 tiba di Mansinam Zendeling Rudolf Beyer, Kurt Beyer, John Dirk Combs, dan Cornelis Witscher. Tanggal 27 Maret 1866 tiba lagi rombongan kedua, keluarga Franz Mose dan J.L. Van Hassel untuk menambah jumlah pekerja di tanah kita. Tanggal 1 sampai 15 Mei 1866, perjalanan orientasi pekabaran Injil ke Teluk Wondama dan Yaur Kuati Sore dilakukan dalam bayang-bayang ketakutan dan kebimbangan, sebab inilah perjalanan pemberitaan Injil yang pertama sejak 5 Februari 1855 dari Mansinam menuju Gelfin Bay, Teluk Cendrawasih.
Sang Haji Bernard Rumadas memukul tifa di depan perahu dengan 20 orang pendayung dari Mansinam bersama 3 orang sendeling, Franz Mosche, Rudolf Beyer, dan Johann Gottlob Geisler. Dengan susah payah melawan tantangan dan ganasnya badai Samudra Pasifik dan para bajak laut, maka tibalah mereka di Yomber Roswar, Teluk Wondama, pada tanggal 4 Mei 1866. Tanggal 6 Mei 1866, tibalah mereka di Pulau Takhta Iblis Ron, Teluk Wondama. Perjalanan dilanjutkan menuju Yaur, Watisore, dan tiba tanggal 9 Mei 1866 bersama 3 orang sendeling. Pada tanggal 15 Mei 1866, tibalah mereka kembali di Pulau Mansinam dan disambut dengan luar biasa oleh sendeling J.L. van Hassel yang sendirian di sana. Sebab inilah perjalanan orientasi pekebaran Injil yang pertama sejak tahun 1855 dan sangat berbahaya. Tanggal 21 Januari 1867, keluarga Franz Mosche sudah menetap di Jomber Roswar, dan bulan Februari 1867, Zendeling Rudolf Beyer sudah ditempatkan di Sjabesrun, Teluk Wondama. 6 bulan sebelumnya di Yaur Watisore dan hendak dibunuh sehingga ia pulang ke Sjabesrun. Namun di sana ia pun harus mengalami nasib yang malang, sebab istrinya Anna Cambier diracuni dan meninggal tanggal 3 Juni 1868. Sendeling William Hendrik Wolders pada konferensi Zending pertama di Mansinam 23 Maret 1868 diputuskan untuk menetap di Andai, sebelah barat Laut Manokwari. Sendeling Nicholas Rinoy dan Jan Dirkams ditempatkan di Roswar, menggantikan Franz Mosche. Namun Kams harus dipindahkan ke Andai untuk membantu Wolders yang sendirian di sana. Namun ia meninggal pada tanggal 25 Agustus 1870. Henry Noy pun meninggalkan Roswar, Teluk Wondama pada tahun 1874 untuk pulang selamanya ke tanah Belanda, dan pekerjaan di tanah Papua hendak ditutup sebab banyak sendeling, nyonya, dan anak-anak yang meninggal, termasuk Geisler, pada tanggal 11 Juni 1870 di Jerman dalam perjalanan mengunjungi keluarga, sehingga dalam perayaan 25 tahun masuknya Injil di tanah Papua 5 Februari 1880, sendeling Johannes Ludwig van Hassel mengatakan bahwa ini bukan sebuah pesta sending atas karya Tuhan dalam medan sending di tanah New Guinea, tetapi ini hanya sebuah peringatan biasa, sebab jumlah kuburan dan pusara dari para pekerja kebun anggur Allah di tanah Papua lebih banyak jumlahnya dari orang Papua yang percaya, dan ini akan direnungkan dalam perayaan 50 tahun sending di Papua 5 Februari 1905. Kepastian tentang masa depan pekerjaan pekabaran Injil di tanah kita hendak ditutup. Namun Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja ini tidak menghendaki umatnya di tanah ini seperti domba yang kehilangan gembala. Maka Sang Gembala Agung itu memberikan hikmat kepada pimpinan di kota Utrecht, Belanda, agar terus mendukung pekerjaan di tanah ini dengan mengutus pemberita-pemberita Injil yang siap berkorban dan mati untuk tanah dan bangsa Papua. Akhirnya dalam bulan Maret 1870, datanglah sendeling tukang Gottlieb Ludwig Bing, J.N. Nix, dan J.H. Neuwirth. Namun keduanya pulang karena alasan kesehatan, dan Binglah yang bertahan selama 29 tahun di tanah Papua. Sebab dia yang membangun gedung gereja Bethel Mansinam dan diresmikan tahun 1880. Termasuk membangun Jemaat Maranatha Kota di Manokwari, kantor residen yang pertama di tanah Papua. Ia adalah orang Eropa pertama penemu kayu besi. Tanggal 3 April 1892, ia sudah membawa Injil ke tanah Tabi di Pulau Metudebi. Sewaktu pulang, ia membawa Waro Wasa Itar dan Fdai Hamadi, 2 orang anak Tabi, untuk dididik di Yenderun dan dibaptis pada tanggal 26 Mei 1893.
Ia membuat peta dari Hamadi, Entrop, Abe, Sentani hingga Ivar Gunung. Dia jugalah yang menemukan Danau Sentani pada tahun 1892. Namun akhir hidupnya harus menjadi pusara abadi di Yenderun, Teluk Wundama pada tanggal 3 Mei 1899. Datang juga sendeling Willem Lindard, Jens tahun 1876 dan sendeling Jan Adrian van Balen tahun 1883 untuk menambah pundi-pundi para pekerja kebun anggur Allah di tanah kita. Bing dan Van Balen tiba di Yenderun pada tanggal 2 April 1884 dengan membawa Jan Arix Ayamiseba untuk menebus Mambri Ayamiseba yang dibunuh Marga Rumadas. Jan Arix sebagai anak perdamaian kepada Marga Ayamiseba, sebab nanti di tahun-tahun kemudian seluruh tanah Papua akan menceritakan tentang mimpi Jan Arix Ayamiseba yang membuat pertobatan massal di Yenderun dan menyebar ke Yapen, Biak Numfor hingga ke Tanah Tabi, Raja Ampat hingga ke seluruh tanah Papua. Injil di tanah kita bertentangan dengan budaya dan adat sehingga sangat lama perkembangannya. Namun pada tahun 1892 hingga 1896, dua anak Papua mewakili masa depan bangsa kita mengikuti pendidikan di Depok, yaitu Petrus Kaviar dari Supiori Selatan dan Timotius Awendu dari Supiori Utara. Sementara dalam rumah sendeling J.L. Van Hazel di Mansinam, ada sejumlah anak-anak Papua yang dididik untuk membantu pekebaran Injil selain kedua anak yang berdiploma guru. Mereka adalah Yonatan Arix, Aquila Rumadas, Filipus Rumadas, Gerald Amunau, Paulus Rumbekwan, Yesaya dan Lukas Burwos, Albert Rumbrauer, Willem Rumbobiar, serta perempuan-perempuan Papua disiapkan oleh Nyonya Wilhelmina Mun van Hazel dengan membentuk kaum Ibu Maria Marta tahun 1875, sehingga kita mendengar selain Sarah dan Margareta Yebio, ada Naomi Lydia, perempuan Windesi Wondama di Mansinam, yang membeli Petrus Kaviar dengan 150 perak. Boy Kironi, Priscilla Windesi, juga dari Wondama, yang membeli Manyosi Kiambo, Willem Rumainum dengan sepasang anting-anting emas. Bokironi Priscilla Windesi juga dari Wondama yang membeli Manyosi Kiambo, Willem Rumainum dengan sepasang anting-anting emas. Kandake Christine asal Karon yang dibaptis pertama di Utrecht, Belanda tahun 1876. Eli Margareta perempuan asal Sausapor yang berumur 16 tahun tetapi sudah menjadi guru membantu J.L. Van Hazel di Mansinam. Johanna Sorbari Rumadas, guru perempuan Papua pertama yang dibayar oleh pemerintah Belanda, mengajar di Andai dan bekerja di percetakan buku-buku dan nyanyian ketika itu. Perempuan ini membantu sendeling Van Hazel, Andreas Palaway, Manfuni Rumbruren, perempuan Papua yang menyusul sendeling Frans Johannes Frederik Van Hazel, anak dari J.L. Van Hazel, dan Nyonya Mun dari 2 minggu hingga 52 minggu atau setahun. Sebab inilah yang mengherankan, sebab di tanah kita Injil itu berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran lainnya. Dalam tahun 1906, Zendeling F.J.F. Van Hazel dan Derek Bernard Starenburg pulang dari Ambon. Keduanya pergi ke pulau-pulau di Maluku, Halmahera, Saparua, Nusa Laut, Bacan, Leti, dan Buru untuk mencari anak-anak muda Ambon yang bersedia bekerja di tanah Papua sebagai guru. Maka datanglah Yusuf Syaheninia, Lawrence Tanamal, Ruben Haurisa, Yakob Pati Nasarani, Alexander Apitulei, Andreas de Vretes, Peter Lewakabesi, Johan Pikauli, Yakobus Patiruhu, dan Domingus Lisapali. Dengan seruling bambunya, kemudian ia mendidik anak-anak di Syabes Pulau Run untuk meniup seruling yang pertama kali di tanah Papua. Inilah guru pertama yang datang di Mansinam, tinggal di rumah F.J.F. Van Hazel dan sebagian datang di Yenderun untuk dibina oleh Starenburg.
Sebagian ke Windesi bersama Jan Andrian van Balen, sebab nanti di tahun 1910 sampai 1917 banyak guru-guru asal Maluku, Sangihe Talaut, dan Minahasa yang datang untuk membangun tanah ini dan bertugas di seluruh kampung dan jemaat-jemaat di tanah Papua seperti Amos Pasal Besi, Onesimus Sangaji, Putirai, Nanu Leita di tanah Tabi, dan David Mailoa di Pom Serewen, Yapen Utara, Julians Abram di Ansus dan Wardo, Martin Edward Tamtai Lehitu di Sowek, Korido, Sorong Raja Ampat, Latu Putih di Biak Timur, Matatula di Teminabuan, Christian Nelwan di Teluk Vondama, Napan Weinane, Biak Barat, Samuel Balatukan di Bagai Serwar, dan ratusan guru asal Maluku, Sangihe Talaut dan Minahasa yang namanya tidak disebutkan bahkan dilupakan ketika gereja ini merayakan hari ulang tahunnya yang kesekian kalinya. Sebab makam mereka sudah tertutupi oleh semak belukar dan tidak dikenal lagi. Anak Lembah Kebar yang sudah menjadi anak perdamaian di Pulau Run bermimpi pada tanggal 29 Desember 1908 bahwa nanti 3 hari dia akan dijemput dan kembali ke surga oleh para pengawal Allah, sehingga selama 3 hari ia mengatakan kepada orang Yende dan Mena di Pulau Run untuk bertobat dan membuang segala berhalanya, serta harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika pagi harinya tanggal 1 Januari 1908, seluruh orang Run di Yende Mena membuang segala berhalanya, mengguntingkan rambutnya, dan bertobat secara massal tanpa dipaksakan. Sebab pengaruh mimpi dan pertobatan ini membuat seluruh tanah Papua dimenangkan oleh kuasa Injil. Sebab pada tanggal 3 Desember 1907, Zendeling J.N. Van Hassel pulang selamanya ke tanah Belanda. Sebab usianya semakin tua dan sulit untuk mendengar lagi. Sebab hampir 47 tahun atau 50 tahun melayani di tanah Papua. Dan dialah Zendeling yang bekerja paling lama untuk bangsa Papua. Sebab beberapa Zendeling yang pernah kita tentang kedatangan mereka antara tahun 1880 sampai 1905, mereka pulang karena dipengaruhi oleh rekan-rekan kerja mereka di Hindia Belanda bahwa percuma bekerja di tanah Papua. Alamnya keras, manusianya keras, dan alam tropis di tanah itu akan membunuh kamu secara perlahan-lahan. Sehingga pulanglah beberapa Zendeling dan tidak kembali lagi ke Papua. Mereka memilih bekerja di Halmahera, Sangihe Talaut, dan Pulau Jawa. Di antara mereka ada Zendeling Kurt Beyer, Rudolf Beyer, W.D. Metz, J.L.D. van der Roos, W.L. Zens, Mewich, dan Zendeling di bidang kesehatan, H.D. Haas. Sementara mereka yang meninggal di Papua adalah Karl Willem Otto di Kwawi tanggal 9 November 1862, Nyonya J.L. Van Hassel Sylvia Husrait di Kwawi 14 Juli 1865, Franz Mose Yombe Roswar Teluk Wondama 21 April 1868, Nyonya Rudolf Beyer Anna Kambier meninggal 3 Juni 1868 di Siabesrun, Jan Dirk Skams Andai Manokwari 25 Agustus 1875, Van Splunder Misol Raja Ampat 1886, Nyonya Van Balen Maria Apollonia meninggal pada tahun 1886, dan anaknya William Hendricks Wilders di Andai 30 Juni 1892, Zendeling Gottlieb Ludwig Bing di Yenderun 3 Mei 1899. Mereka ini menjadi pusara abadi di tanah Papua, sebab nanti ketika Perang Dunia Kedua 1942 sampai 1945, kita juga akan mengalami nasib malang ketika Zendeling Onesimus Werkman dan Nyonya Disarmi, Zendeling Philippus Daenker di Babo Bintuni, serta beberapa guru di Ambon, Sangihe Talaut yang dibunuh tentara Jepang secara kejam dan sadis, serta beberapa Zendeling yang ditahan oleh tentara Jepang seperti F.C. Kama di Morotai, I.S. Keine di Balige, Sumatera Utara, dan lainnya. Hari menyampaikan berita kepada hari, bulan, dan tahun.
masa-masa pertobatan orang Papua terdengar di mana-mana. Banyak orang datang dari Yapen, Yaur, Kuati Sore, Mambor, Hariti, Napan Weiname, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Injil itu mulai menjalar seperti kata-kata yang tertulis pada toko gereja. Semakin dibabat, semakin merambat. Gempa bumi yang dahsyat menyebabkan gedung gereja di Jende rusak. Pada tahun 1916, maka pusat Zendeling dipindahkan ke Bukit Kamadiri, Windesi, dan Starenburg menetap di sana. Namun pada tahun 1917, Starenburg memindahkan pos Zending dari Windesi ke Bukit Aitumeri Niei, Teluk Wondama. Sebab dari hasil pertemuan itu dengan Marga Ramar suku Maniwak, pemilik bukit peradaban itu, maka akan dibuka asrama dan sekolah pertukangan pada tahun 1919. Tibalah Zendeling DCA Baut membuka sekolah pertukangan dan mempersiapkan bangunan sekolah, rumah guru, gedung gereja Miei, dan pekerjaan itu ditangani oleh anak-anak asli Wondama di bawah pimpinan tukang dari Sangihe Talaut, Bastian Lano, Lasut, Gosal, Mangadil, Nelwan, Kumendong, dan Tatengkeng. Hingga anak-anak Papua yang belajar pertukangan, mereka datang ke Korido, Serui, Genyem, dan Yoka untuk membangun gedung-gedung sekolah, rumah sakit, rumah guru, dan gedung gereja. Sementara datang lagi para Zendeling untuk membantu pekerjaan pekabaran Injil, yaitu Franz Johannes Jen yang membawa Injil ke Bosnik pada tanggal 12 Maret 1912. Jacob Bitschker dan George Steiner yang nantinya ditempatkan di Hollandia Nimboran 1916 sampai 1924. DCA Baut, seorang Zendeling tukang yang nantinya bekerja di Fakfak, kemudian dipindahkan ke Miei Teluk Wondama untuk membuka sekolah pertukangan pada tahun 1919 sampai 1924, lalu ke Serui untuk membangun rumah sakit di sana. Mulwich dan Jewetsen di Fakfak, Kokas Kaimana, dan Inanwatan pada tahun 1911 sampai 1924. Sebab dari tahun 1917, FJF Van Hassel sudah membuka sekolah guru di Mansinam, JVO atau Civil Work School under Witchker. Datang juga Zendeling Haji Akhtar, Denif, sebab untuk sebuah peradaban baru dan Injil yang bergerak cepat di seluruh tanah Papua. Maka pada tanggal 23 Juni 1923, tibalah 3 orang Zendeling, yaitu Frans Lam, yang nantinya bertugas di Inanwatan dan Serui, Isaac Samuel Keine, Direktur Sekolah Guru di Mansinam, dan Johannes A. Gendal yang akan ditempatkan ke Babo, Bintuni, dan Teluk Wondama. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, maka pada tanggal 25 Oktober 1925, tibalah tokoh pendidik dan pemersatu bangsa Papua, Domini Isaac Samuel Keine, bersama 35 anak sekolah Normale School yang dipindahkan dari Pulau Mansinam ke Bukit Aitumeri Niei Teluk Wondama. Dan sejak saat itulah, Miei menjadi pusat pendidikan dan peradaban orang Papua sejak tahun 1925 hingga 1942. Sebab anak-anak Papua datang dari seluruh tanah ini untuk dididik di sana menjadi guru sekolah dan guru jemaat, supaya ketika tertentu mereka pulang membangun jemaat, kampung halaman dan tanahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Keine. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Dalam bulan Februari 1924, terbentuklah 9 resort yang pertama di tanah ini, yaitu Manokwari Resort Miei Run, Resort Hollandia Nimboran, Resort Sarmi, Resort Biak Numfor, Resort Yapen Waropen, Resort Sorong, Resort Teminabuan, Resort Inanwatan, Fakfak, yang kemudian dilanjutkan dengan sekolah-sekolah rakyat yang dibuka di seluruh tanah Papua antara tahun 1900 sampai 1933. Sekolah-sekolah peradaban ini akan mengirim anak-anaknya ke kampus Mansinam, Miei, Serui Laut, Korido, Teminabuan, Sorong, Manokwari, Fakfak, Ifar Gunung, Genyem, Yoka, Padang Bulan, Kota Raja, Dok 2, Hamadi. Sebab setelah Perang Dunia Kedua, pusat Zending di Kwawi Manokwari
dan pusat pendidikan di kaki Bukit Aitumeri Miei, Teluk Gondama akan dipindahkan ke Hollandia, maka pendidikan lanjutan bagi anak-anak Papua dibuka. Hingga GKI berdiri pada tanggal 26 Oktober 1956 dan berita Injil itu masih akan menggema ke Baliem Yalimo, Mambramo, Waropen Atas, Danau Paniai, hingga sekolah guru di Tiom. Walaupun tahun 1905 misi Roma Katolik sudah membuka pekerjaan di Merauke dan Mimika, hingga Babo Bintuni dan Gereja Protestan Maluku GPM yang pada tahun 1934 membuka pekerjaan di wilayah Inanbatan, Fakfak, Kaimana dan Kokas, serta sebagian masyarakat Papua di Raja Ampat, Babo, Arandai, Fakfak, Kaimana, Kokas yang jauh sebelum masuknya Injil di tanah kita. Mereka sebagian sudah memeluk agama Islam. Kemudian tahun 1955 tiba juga agama Prinster atau Pentakosta, Advent di Hollandia dan beberapa daerah, dan di tahun-tahun kemudian datang juga Kingmi, Gidi, Sidang Jemaat Allah, dan lahirlah berbagai agama di tanah kita yang adalah benih yang ditabur di Mansinam telah berbuah di mana-mana. Ketika tanggal 5 Februari 1955 dalam perayaan Jubileum 100 tahun emas, 1 abad pekabaran Injil di tanah kita, dan konferensi Zending yang terakhir di Kwawi, Manokwari, setelah 101 tahun lahirnya GKI di Nederland, New Guinea, maka kita sudah dapat menghitung buah-buah dari pekerjaan pemberitaan Injil dan peradaban di tanah kita. Ketika anak-anak Papua sekarang sudah saatnya bangkit dan memimpin dirinya sendiri, maka apa yang hendak kita persembahkan untuk tanah dan bangsa Papua? Gereja dan kampungmu, hidup dan pengabdianmu selama 170 tahun Injil di tanah kita. Marilah kita merenungkan kata-kata Keina pada tanggal 26 Oktober 1956. Di tanah ini Anda boleh memegang kemudi dari kapal yang namanya Netherlands New Guinea, tetapi bukan Anda yang menentukan angin, arus dan gelombang. Ya, Tuhan sendirilah yang menentukan angin ribut dan angin reda, serta menentukan kapal itu meluncur dan mendapati daratan-daratan yang ditemukan. Dan inilah yang mengherankan, sebab barang siapa bekerja di tanah ini dengan iman dan dengar-dengaran, ia akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran lainnya, dan inilah menentukan perkembangan. Di tahun 2025 ini adalah tahun kesehatian. Marilah kita berlayar di tengah-tengah tantangan dan hambatan yang menantikan kita. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Demikian tadi dalam rangka mengenang 170 tahun Injil di tanah Papua, dari Pulau Mansinam ke seluruh pelosok negeri hitam Mansinam, 5 Februari 1855, Lembah Baliem, 5 Februari 2025. Naskah Pendeta Hans Wanma STH, pembawa kata Jimmy Ruf dan Ida Susilowati, teknik rekaman Arenski Rihia.